dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Haji, Bapak Dr. Muhammad Irfan Yusuf yang saat ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, yang kami hormati Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, mewakili Ketua Umum PP Muhammadiyah, saudara kita hadir. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Helmi Hasan. Beliau ini adiknya Pak Zulkifli Hasan, Pak. Tadi saya mau salah nyebutnya Helmi Yahya, mau begitu keliru tadi. Kemudian yang kami hormati Bapak Irjen Pol Ahmad Nur Wahid, staf sus dari Kementerian PMK. Yang kami hormati pula anggota DPR RI, yang kami hormati insya Allah hadir Pak Sigit Janurat Moko. Kemudian juga hadir Ibu Melati dari Komisi 4 DPR RI. Insya Allah juga hadir Pak Yuliatmono dari Jawa Tengah. Oh, sudah, rupanya sudah hadir di sana. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentu beberapa yang kami tidak bisa kami sebut, termasuk dari Kejaksaan Agung juga hadir mewakili Kejaksaan Agung. Dari Kedutaan Negara Sahabat juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Kami juga tidak lupa juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum PP Senkom Mitra Polri, Bapak Kanjeng Pangeran Dr. Haji Katnohadi Mangunagoro, MH. Hadir pula Ketua Umum PB Persinas Asat yang tadi tampil di sini, Pak. Luar biasa ini. Yaitu Bapak Marsma Purnawirawan TNI Syukur. Alhamdulillah beliau hadir. Dan sekaligus Bapak-Bapak sekalian perlu kami ceritakan, Pondok Minhajur Rosyidin ini didirikan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang ketua yayasannya adalah Bapak Marsma TNI Syukur yang ada ini. Juga pimpinan Pondok Minhajur Rosyidin Ustadz Khairul Bayaki yang saya hormati. Tentu tidak lupa para ulama sepuh yang hadir pada saat ini, juga hadir Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, termasuk pendiri dari bagian pendiri pondok-pondok di LDII. Kemudian juga, oh ya, malah jejer saya lupa. Kami hormati Kiai Haji Edi Suparto, Ketua Dewan Penasihat DPP LDII. Tentu para alim, para ulama, dan seluruh peserta peninjau Munas ke-10 LDII tahun 2006, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu saat ini. Sebetulnya juga salah satu yang hadir adalah mantan Gubernur Babel, Pak Irzaldi Johan Yakub, seharusnya hadir dengan Ibu. Saat ini saya sebut Bu Melati itu sebetulnya Ibu Irzaldi. Seharusnya beliau hadir karena beliau mengkonfirm untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga tidak lupa para peserta dan peninjau Munas LDII ke-10 yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas peparing nikmat rahmat yang sedemikian banyak dilimpahkan kepada kita, sehingga pada saat ini di ujung kepengurusan ini, penghujung kepengurusan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sebuah momen tepat waktu, yaitu Munas ke-10 sebagai bentuk wujud evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021-2026. Ini peparing Allah, tidak berlebihan kalau saya mengingatkan untuk kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, ulama-ulama usholihin,
seiring dengan doa dan ungkapan syukur kami, alhamdulillah jazahumullahu khairan. Serta kehadiran semuanya, terutama para undangan yang sangat saya hormati, juga kami doakan, kami syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah selalu paring keberhasilan, sehat, kuat, aman, lancar, barokah. Bapak-bapak sekalian, perlu kami laporkan, Munas ke-10 ini sebetulnya adalah sebuah proses yang biasa dalam sebuah organisasi yang berkewajiban melaksanakan konsolidasi. Momen ini tentu adalah sebagai momen mengevaluasi kepengurusan yang lalu. Kemudian yang kedua, membuat program umum tentu menyesuaikan dengan kondisi keterkinian lingkungan strategis yang sekarang terjadi ini. Yang ketiga, tentu memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dan yang keempat, tentu memilih kepengurusan yang baru. Program-program ini telah direncanakan dengan baik sejak 6 bulan lalu. Terus dalam prosesnya Bapak-Bapak sekalian, ternyata pada tanggal 28 Februari yang lalu terjadi perang ketika Amerika dengan Israel menyerang kepada Iran. Terlihat bahwa itu tempatnya agak jauh. Tapi ternyata dampak yang terjadi itu sangat luar biasa. Salah satu dampaknya kami ikut empati, yaitu berpengaruh kepada tugas pertamanya Kementerian Haji yang terpaksa mengevaluasi dengan berat penyelenggaraan haji pada tahun 2026 ini. Saudara-saudara sekalian, dampak perang pula inilah yang kita perkirakan mungkin, walaupun Trump ngomong hanya sekitar 4-5 bulan, tapi dampaknya saya berpikir ini akan sangat lama. Itu tentu merubah, termasuk tema yang kita lakukan pun menjadi berubah. Ada beberapa kata termasuk kita sematkan di sini, yaitu kata harmonis, berkeadaban, berdaulat, harmonis dan berkeadaban, serta kalimat yang mengatakan perdamaian dunia. Ini kita tambahkan. Karena bagaimanapun LDI sebagai salah satu komponen bangsa, mesti harus ikut memikirkan, ikut berkontribusi bagaimana bangsa Indonesia ini supaya bisa menyelesaikan sebagai dampak terjadinya perang di Timur Tengah ini. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, kita tetap harus survive. Mereka perang, kita tetap harus bisa survive. Kita harus punya daya tahan. Apalagi asta-cita kedua, Bapak Presiden mencanangkan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional tentu bukan hanya sekedar urusan militer, tapi harus bertahan, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, bahkan ketahanan kebudayaan, sampai ketahanan-ketahanan lain yang harus dimiliki bangsa Indonesia ini agar betul-betul bisa tetap bertahan walaupun di lingkungan negara kita sudah sedemikian banyak parah. Kita tahu pengaruh harga minyak saat ini yang naik. Filipina sudah mulai melakukan berangkat kantor jalan kaki. Saya tidak membayangkan kalau sekian banyak ini harus jalan kaki dari daerahnya ini. Pakistan, Bangladesh melakukan penghematan besar-besaran. Satu hal yang sampai saat ini kami mengapresiasi, Indonesia tidak menaikkan harga BBM-nya di Indonesia. Kalau dulu banyak orang yang protes Indonesia BBM mahal, saat ini Indonesia harga BBM paling murah di negara ASEAN. Saudara-saudara sekalian, tentu ini bukan pekerjaan mudah. Sejauh mana kita mampu bertahan. Bahkan walaupun kecil kontribusinya, saya berharap ini tanggung jawab kita semua dan setiap individu warga LDI harus berkontribusi untuk ikut mengatasi ini. Kalau Anda bisa berhemat, melakukanlah berhemat untuk membantu ketahanan negara ini. Kalau Anda bisa berkarya, lakukanlah karya untuk membangun negara ini. Kalau Anda bisa berkontribusi, lakukanlah itu untuk supaya Indonesia tetap bisa survive, mempunyai daya tahan. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tagline kita LDI untuk bangsa harus kita buktikan, kita tunjukkan bahwa betul-betul kehadiran LDI memberi manfaat untuk bangsa dan negara ini.
Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, kita punya 8 program prioritas yang tadi sepintas disampaikan di dalam video tadi. Sampai saat ini masih relevan dengan kondisi yang ada sekarang, bahkan bersinergi dan beririsan dengan program pemerintah tentang Astacita. Yang 4 pertama adalah membangun SDM. Apapun yang terjadi, kondisi seperti apapun, kita tetap yang pertama harus menata SDM agar ke depan kekayaan bangsa ini tidak hanya dimiliki oleh orang asing, tapi betul-betul bisa dikelola, dinikmati, dikerjakan, dan hasilnya untuk bangsa Indonesia sendiri. Maka Ibu Bapak sekalian, kalau pendidikan SDM 4 ini berhasil, yang pertama kebangsaan. Kebangsaan ini saya sama Gus Jen Ahmad Nur Waqid ini didorong betul. Kebangsaan. Beliau dulu salah satu di antara deputi atau direktur di BNPT. Jadi beliau minta kita kebangsaan kita harus kita bangun betul. Satu kebangsaan. SDM LD harus berwawasan kebangsaan. Tadi dalam doa Pak Kiai Edi Suparto sudah dijelaskan. Kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, dan insya Allah kita mati di Indonesia. Maka bergoyangnya Indonesia itu tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan kita. Maka kita ikut bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua adalah tentang keagamaan. Kecuali SDM kita berwawasan kebangsaan harus betul-betul dibingkai dengan karakter mulia bangsa Indonesia. Perlu kami sampaikan, Pak Menteri, kemarin kami ketemu Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Salah satu insya Allah beliau akan berbicara besok, kalau enggak besok lusa, dan kami akan menandatangani MOU dengan beliau, yaitu beliau ada permintaan untuk dikerjasamakan. Tolong LD ikut membantu untuk menghidupkan kembali budaya storytelling. Ibu Bapak tentu masih ingat waktu kecil sama orang tua sering diceritani tentang yang baik. Itu sebetulnya adalah budaya yang bagus untuk membangun karakter Bapak sekalian. Apalagi diceritakan menjelang tidur, maka begitu tidur itu masuk Pak ke otak kita. Padahal saingannya pada saat ini kalau kita buka HP, anak kita itu bukanya dracin Pak. Drakor, dracin. Yang dracin itu sendiri di Cina sendiri sudah mengalami dilarang untuk beredar dengan beras. Bagaimana tiba-tiba orang jadi CEO? Maka storytelling ini penting. Saya minta salah satu tenaga ahli kita, Profesor Neti Herawati, tolong dirumuskan. Kalau kita menghidupkan kembali budaya storytelling untuk membangun 29 karakter luhurnya bangsa Indonesia. Yang ketiga pendidikan. Alhamdulillah Pondok Minhajul Rosyidin ini perlu kami laporkan, insya Allah luasnya sekitar 14 hektar. Di sini miniatur LDI ada di sini Pak. Pendidikan mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ada di sini. Pak Yai Saad Ibrahim ini adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pesantren. Saya sudah bicara dengan beliau, Pak kami tolong dibantu. Kami insya Allah segera mendirikan sekolah terintegrasi ada di belakang. Nanti bisa kita tinjau bersama-sama. Ditinjau itu bukan sekedar ditinjau Pak, barangkali mau memberi bantuan juga bisa, itu bisa melihat apa kurangnya. Karena kami berkeinginan Bapak sekalian, sehingga dengan sekolah berintegrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini, pendidikan akan terus mengalir. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak bersekolah. Ini dalam rangka menyiapkan karakter luhur yang sengaja untuk kita siapkan. Pondok pesantren menjadi penopang itu. Kemudian yang ketiga tadi ada urusan pendidikan, di sini merupakan pendidikan. Pondok Minhajul Rosyidin ini terima kasih Pak Ketua Yayasan dan Pak Ketua Pak Pimpinan. Kemarin juga kita telah mendapat bantuan dari OJK untuk memberikan beberapa, satu literasi, yang kedua untuk membantu terkait dengan lingkungan.
Karena kami sebelumnya juga mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia bahwa pondok ini punya sebuah semangat yang menurut saya sangat positif. Semangatnya adalah bagaimana tidak menyumbang sampah keluar dari pondok. Ini yang luar biasa. Kami dibantu oleh Bank Indonesia untuk itu. Kita dibantu untuk orang Bank Indonesia. Bahkan untuk pelatihannya kita BLK juga dibantu zaman Bu Ida Fauziah pada saat itu sebagai menaker. Kita dibantu untuk melakukan pendidikan-pendidikan itu. Dan salah satu di antara cara kita mengajari agar tidak membuang sampah keluar, kami mendapat bantuan dari beberapa teman-teman di DPR RI untuk membangun bioflok, untuk membangun smart farming, bagaimana memanfaatkan organiknya untuk kepentingan daur ulang untuk menjadi sebuah produksi yang lain. Sehingga di sini Bapak sekalian sengaja kami ingin membangun image. Petani itu bukan profesi yang kotor. Petani adalah profesi yang intelektual karena telah disentuh dengan IoT, yaitu Internet of Things, dalam melaksanakan penanaman itu smart farming tadi. Di belakang ada contoh-contoh untuk itu. Oleh karena itu ini menjadi penting. Disinilah tempatnya miniaturnya. Yang keempat adalah kesehatan. Kami dibantu oleh Gus Jen. Saya mohon maaf, saya manggilnya terlanjur enak Gus Jen. Bapak Ahmad Nur Wahid ini saya manggilnya Gus Jen. Kalau beliau orang pondokan tapi jenderal. Insya Allah orang-orang pondok Minhajul Rosyidin nanti banyak jenderal-jenderal pondokan juga nanti insya Allah. Gus Irfan ini adalah tebu ireng pondok. Siapa bilang produksi pondok tidak bisa jadi menteri itu beliau? Siapa bilang produksi pondok tidak bisa jadi jenderal? Beliau ini Ahmad Nur Pak Irjen Pol Ahmad Nur Wahid, jenderal lulusan pondok. Saudara-saudara sekalian, maka yang keempat itu adalah kesehatan, harus dipikirkan sejak dini. Bahkan ibu-ibunya sudah harus dididik untuk bisa melakukan bagaimana memproduksi ke depannya punya keturunan-keturunan yang sehat. Alhamdulillah kami MOU dengan BKKBN, kami ini ada sebuah pengajian yang asik sekali Pak, namanya pengajian unik. Unik itu usia nikah. Di mana usia nikah ini, orang-orang berusia nikah sudah kita beri bekal bagaimana berumah tangga, bagaimana sehat, kita ukur HB-nya, kita suplai dengan vitamin, kerjasama dengan BKKBN dan termasuk dengan Kementerian Kesehatan, agar keturunan yang diberikan nanti bisa sehat. Kita ukur lengannya, jangan sampai terjadi anak turunnya menjadi orang-orang yang stunting. Di dalam kesehatan pun kita sangat care itu. Alhamdulillah kami diminta Sekjen PMK Pak Imam Mahdi, Dr. Imam Mahdi, untuk kita membantu Kemenko PMK khususnya di Kementerian Kesehatan untuk mempercepat cek kesehatan gratis. Kami ikut prihatin Pak, kemarin Pak Menteri Kesehatan telah memberikan salah satu pembicaraan beliau. 10% dari anak-anak yang melakukan cek kesehatan gratis ternyata mengalami depresi gara-gara gadget. Ini Bapak-Bapak sekalian, ini luar biasa Pak dampaknya. Maka Bapak-Bapak sekalian, kami juga MOU dengan Komdigi dalam rangka memberikan literasi urusan ini. Ini adalah upaya kami bagaimana generasi ke depan betul-betul berkualitas. 4 berikutnya adalah program ekonomi syariah, kemudian energi baru terbarukan. Pondok kami ini sebagian sebagian ada merupakan PLTS, energi baru terbarukan. Bapak kalau ke masjid itu pakai PLTS. Kantor kami DPPLD full pakai PLTS. Pondok kami di Kediri juga memakai PLTS. Semuanya pondok-pondok kami berupaya pakai PLTS. Dalam rangka adalah energi baru terbarukan. Kemudian ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ketahanan pangan berbasis lingkungan hidup tadi sudah disampaikan. Ada yang kerjasama dengan Polri, biasanya jagung, tapi kami mencoba mengembangkan sorghum bersertifikat yang kita kelola di Tanah Laut dan di Bluro. Dan di Blora. Kami mencoba mengembangkan di sana. Saya nggak tahu apakah Pak Bupati Arif Rahman hadir ini dari Bluro.
Ya, karena saya sangat dibantu sekali oleh beliau untuk melakukan penanaman sorghum itu. Kenapa waktu itu Bluro saya pilih? Karena Bluro ternyata populasi ternak sapi tertinggi di Indonesia itu Bluro, Pak. Karena batangnya sorghum bisa untuk kepentingan itu, untuk pakan ternak. Kalau Bapak sekalian juga mengelola jagung pun, banyak Pak yang bisa menyerap. Pak Katno Hadi ini bisa menyerap jagung Bapak berapapun. Ini karena beliau adalah salah satu pengusaha peternak ayam yang sudah berhasil dan banyak mendidik teman-teman untuk melakukan hal usaha yang sama. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah tadi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Yang ketujuh adalah teknologi digital. Teknologi digital juga menjadi bagian dari prioritas kita. Ini terkait dengan bagaimana menjaga generasi muda kita menjadi tetap baik. Yang kedelapan, tadi sudah ya, berarti yang kedelapan ya. Yang kedelapan adalah tentang ekonomi syariah, tahanan pangan dan lingkungan hidup, kemudian energi baru terbarukan, dan yang terakhir teknologi digital. Energi baru terbarukan, saya pernah ditanya oleh beberapa anggota DPR, Pak Kris, kenapa LDI kok bicara tentang energi baru terbarukan? Saya mengatakan bahwa energi baru terbarukan ini merupakan dakwah bilhal yang dilakukan LDI. Dakwah bukan sekedar mengajak, tapi dakwah sebetulnya salah satunya memberi contoh kontributif yang positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga warga LDI kami berharap menjadi khairunas anfa'ahum linas. Itu saudara-saudara sekalian. Nah, saya berharap di dalam Munas ini, saudara-saudara sekalian kembali bisa mengelaborasi ini. Mari kita wujudkan menjadi lebih konkret. Itulah pula kami mengundang beberapa pembicara langsung terkait dengan 8 program prioritas sebagai antisipasi bagaimana membangun ketahanan nasional menjadi sumbangsih LD dalam program umum nanti. Itu harapan kami. Perlu kami laporkan pula bahwa Bapak sekalian, bahwa Munas ini yang hadir di sini adalah sekitar 900 orang yang saat ini hadir di sini, tapi saat ini diikuti oleh 38 DPW provinsi se-Indonesia dan secara daring diikuti DPD LD se-Indonesia yang berjumlah 450 lebih. Jadi kalau nanti Pak Menteri berbicara di sini, beliau akan diikuti oleh seluruh warga LD yang ada di Indonesia. Itulah saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak sekalian, maka kami mohon nanti tentu pengarahan dari Pak Menteri Haji, saudara-saudara sekalian, Pak Menteri ini sahabat kita, bahkan sedulur kita. Dan saat ini dengan adanya perang ini tentu sangat berat beliau sebagai tugas pertamanya. Kesulitan Pak Menteri adalah kesulitan kita. Kebahagiaan Pak Menteri, kebahagiaan kita. Saat ini saudara sekalian, ketika beliau menghadapi tantangan menyelenggarakan haji dengan aman pada tahun 2026, itu juga merupakan tantangan untuk kita semuanya. Apalagi LD ini banyak penyelenggara haji Pak Menteri. Bisa melihat ada Multazam Pak Imam Basori di belakang ini. Ada Armina Reka, Mas Rihan, Muzakar. Hadir enggak beliau ini? Ya. Dan banyak lagi teman-teman kita ini yang juga penyelenggara haji. Maka kalau kami mengatakan kesulitan Pak Menteri, juga kesulitan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tentu nanti kami berharap Pak Menteri berkenan untuk memberikan pengarahan kepada kami dalam peserta Munas ini, apa yang sekiranya bisa dibantu. Dan insya Allah kami siap untuk membantu karena kesulitan Pak Menteri juga merupakan kesulitan kami. Kami intinya menginginkan Indonesia harus jauh lebih baik. Indonesia harus menjadi jauh lebih baik dan mandiri. Kalau ada yang berbicara jelek itu biasa. LDI pun juga ada yang membicarakan dengan jelek. Tapi kita harus berbuat sesuatu yang positif. Ingat, saya ini masih teringat sekali ketika Pak Jamintel mengatakan, biarlah mereka berbicara jelek. Pak Kris, LDI harus tetap berbuat baik. Selama Anda bisa berbuat baik, insya Allah itulah yang nyata.
Pak Yai Saad Ibrahim juga pernah nasihati saya, bijak kita berbuat aja yang kebaikan. Kita tidak usah membicarakan yang jelek. Karena apa? Dengan kita merespon, itu sama dengan menjadikan polemik yang mengganggu negara. Maka kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk berbuat baik. Kemudian Ketua Umum MUI, Pak Guswar juga sempat menasihati saya, udahlah Pak Kris sabar. Pak Kris silakan, Pak Kris tunjukkan bahwa kita melakukan kontribusi nyata untuk bangsa dan negara ini. Maka mari kita tunjukkan LDII untuk bangsa. Apakah saudara-saudara sanggup? Terima kasih. Saya masih semangat demikian, ini luar biasa. Walaupun kaki saya agak sakit gemetaran, tapi ini adalah motivasi bagi kami. Baiklah saudara-saudara sekalian, nanti terakhir Pak Menteri Haji kami mohon untuk memberikan pengarahan. Sekali lagi Pak Menteri, kesulitan Pak Menteri, kesulitan kita. Bahagianya Pak Menteri, bahagia kita. Kesusahan Pak Menteri, kesusahan kita. Kesusahan bangsa Indonesia, kami ikut susah. Maka mari kita raih kebahagiaan ini bersama-sama negeri. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-10 LDI tahun 2026 secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Demikian kami masih memesankan, mohon izin nanti Pak Menteri, mohon ketika saya selesai nabugong bersama-sama Pak Menteri masih kita daulat untuk menyampaikan sambutannya di pembukaan ini. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan Munas. Kami mengundang untuk mendampingi yang pertama Ketua Dewan Penasihat DPP LDII, Bapak Ki Haji Edi Suparto SPDI. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI. Gubernur Maluku, Bapak Haji Helmi. Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan. Anggota DPR RI, Haji Singgih, Bapak Haji Juliat Mono, Ibu Hajah Melati SH. Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Ki Haji Saad Ibrahim, dan Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Haji Munjirin. Kami persilahkan. Dengan demikian hadirin yang kami hormati, Munas 10 LDII 2026 resmi dibuka. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI. Kami persilahkan.